La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman mahdula. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Semua amal kebaikan berawal dari niat dan keyakinan yang ada dalam diri. Maka kunci perintah Allah untuk berbuat baik dimulai dari keikhlasan, yaitu segala sesuatunya dilakukan hanya karena perintah Allah, bukan yang lain. Karena jika tidak demikian, kamu akan ditinggalkan oleh Allah dan tercenung duduk menyendiri. Bakti pada dua orang tua. Wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Dia semata, tiada sekutu baginya. Kata qadha dalam ayat ini mengandung makna perintah. Allah memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada ibu bapakmu. Janganlah kamu mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata pun merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Berendah dirilah kamu dalam menghadapi keduanya. Rasulullah pernah bersabda, terhinalah seorang lelaki yang namaku disebut di hadapannya, lalu tidak membaca sholawat untukku, dan terhinalah seorang lelaki yang memasuki bulan Ramadan, lalu keluar darinya sedangkan dia masih belum mendapat ampunan baginya, dan terhinalah seorang lelaki yang menjumpai kedua orang tuanya telah berusia lanjut dalam jaminannya, lalu kedua orang tuanya itu tidak dijadikannya sebagai perantara buat dirinya untuk masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Ushail, yaitu Malik ibnu Rabi'ah Asy-Syaidi, yang menceritakan, ketika saya sedang duduk di hadapan Rasulullah, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dari kalangan Ansor. Lalu lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih ada jalan bagiku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku sepeninggal keduanya? Rasulullah menjawab, ya, masih ada 4 perkara, yaitu memohonkan rahmat bagi keduanya, memohonkan ampunan bagi keduanya, melaksanakan wasiat keduanya, dan menghormati teman-teman keduanya, serta bersilaturahmi kepada orang yang tiada hubungan silaturahmi denganmu, kecuali melalui kedua orang tuamu. Hal itulah yang masih tersisa bagimu sebagai jalan baktimu kepada kedua orang tuamu sesudah mereka tiada. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jahimah pernah datang kepada Nabi lalu bertanya, wahai Rasulullah, saya ingin berangkat berperang di jalan Allah, dan saya datang untuk meminta nasihat darimu. Rasulullah balik bertanya, apakah kamu masih mempunyai ibu? Jahimah menjawab, ya. Rasulullah bersabda, rawatlah ibumu, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kakinya. Kemudian diajukan pertanyaan yang serupa, dan jawaban yang serupa untuk kedua kalinya, hingga ketiga kalinya di tempat yang berlainan. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah. Al-Bazzar meriwayatkan dari Buraidah dari bapaknya bahwa ada seorang laki-laki sedang melakukan tawaf sambil menggendong ibunya. Maka laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, apakah aku sudah memenuhi hak ibuku ini? Nabi menjawab, tidak, bahkan tidak menyemai 1 kali pun tarikan napasnya. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin wa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhan kalian lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Jika kalian orang yang baik, maka sungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Sa'id ibnu Zubair mengatakan bahwa mana ayat ini menyangkut perihal seorang lelaki yang membuat kesalahan terhadap kedua orang tuanya, sedangkan dalam hatinya dia beranggapan tidak berdosa. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.